Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS SMA Majalaya tahun pelajaran 2020-2021. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah bahwa pada pagi atau siang hari ini kita masih diperkenankan untuk sama-sama bisa bertemu secara virtual seperti ini. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Salawat beserta salam kita persembahkan dengan segenap kesempurnaannya kepada Nabi teladan kita semua, Habibana wa Nabiyyana al-Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga besar, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, kita langsung saja masuk pada pembahasan tentang bab 9 terkait dengan prinsip dan praktik ekonomi Islam. Di bab ke-9 ini ada banyak praktik ekonomi Islam yang akan kita bahas. Mulai yang sudah kita kenal secara familiar, juga praktik-praktik yang mungkin kalian baru tahu ada istilah itu setelah kalian mengkaji bab 9 ini. Maka Pak Husni sarankan kepada kalian ikuti kajian tentang bab 9 ini secara menyeluruh, secara utuh, serta laksanakan semua tugas yang diberikan supaya pemahaman kalian tentang konsep, tentang prinsip, tentang praktek ekonomi Islam yang baik dan benar menurut pandangan Quran dan hadis, pandangan kalian tentang itu utuh. Artinya ketika nanti kalian melakukan aktivitas amalan, aktivitas ekonomi bisa ditunaikan dengan baik dan benar. Kajian pertama yang akan Pak Husni bahas pada bab ini adalah tentang jual beli. Pada poin jual beli ini nampaknya tidak mesti banyak penjelasan karena kalian hampir bisa dipastikan setiap hari melakukan aktivitas jual beli. Terkait dengan rukunnya cuma ada 4. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli, yang ketiga ada barang yang akan diperjualbelikan, dan yang keempat harus ada ijab kabul. Kalau dalam bahasa Sunda, ijab kabul itu cekap dengan mengungkapkan nyanggakeun artosna nampi barangna, atau dengan kebalikannya, nyanggakeun barangna nampi artosna. Itu sudah masuk dalam kategori ijab kabul. Terkait dengan syarat yang mesti dipenuhi oleh penjual, oleh pembeli, oleh barang, dan ijab kabul, silahkan kalian baca sendiri. Ada di buku paket halaman 140, silahkan kalian baca secara seksama supaya tahu si penjual itu harus kayak apa, si pembeli itu harus kayak apa, barangnya juga harus kayak apa. Terutama terkait dengan barang, silahkan kalian kaji, nampaknya tidak terlalu banyak yang harus Pak Husni jelaskan. Poin yang ingin Pak Husni perdalam dalam bab tentang jual beli ini adalah tentang khiyar. Apa itu khiyar? Apa saja pembagian khiyar? Bagaimana khiyar itu diaplikasikan dalam praktik jual beli? Mari kita simak bersama-sama. Khiyar adalah kebebasan atau hak penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau memutuskan akad jual beli yang akan dilakukan. Khiyar itu ada 3. Yang pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar ain. Apa itu khiyar majlis? Khiyar majlis adalah hak tawar-menawar yang terjadi pada saat penjual dan pembeli masih berada di satu tempat yang sama. Misal, Pak Husni ingin membeli sepatu kepada seseorang bernama siapa ya? Asep misalkan. Ya, Asep menawarkan sepatu itu dengan harga 200.000, sementara Pak Husni sanggup dengan harga 150.000. Kalau misalkan terjadi kesepakatan harga, oke lah, misalkan si penjual turun harga menjadi 175, sementara Pak Husni menaikkan kesanggupan menjadi 175 juga. Ada kesepakatan harga 175, berarti oke, jual belinya jadi. Kalau misalkan ternyata Pak Pak Husni tidak punya lagi uang, cuma 150.000, sementara penjual pun tidak ingin menurunkan level harganya, maka otomatis jual belinya pun menjadi tidak jadi. Nah, kesempatan untuk melanjutkan atau memutuskan akad jual beli ini dinamakan dengan khiyar majlis.
Jadi simpel nama khiyar majlis teh tawar menawar di tempat. Paham? Yang kedua khiyar syarat. Kalau khiyar majlis berhubungan dengan tempat, artinya penjual dan pembeli berada di satu tempat yang sama. Kalau khiyar syarat itu berhubungan dengan waktu. Contoh gini, bahwa ini sama lah. Misalkan membeli motor bekas kepada tetangga yang sudah dipercaya, yang dekat banget lah, misalkan rumahnya dengan Pak Husni. Namanya taruhlah misalkan si Dadang misalkan. Dang, beli motor Mio. Tapi dicoba hanya 3 hari, batasnya 3 hari. Rasul itu hanya memberikan kesempatan untuk khiyar syarat itu 3 hari. Tapi dicoba hanya 3 hari. Namun misalkan pas 3 hari ternyata enakan, oke lah jadi jual belina. Tapi namun misalkan ternyata saya nggak enak pakai motor ini, mohon maaf punten we mau jadi jual belina. Kemudian kita sepakat, oke, uang belum dikasih dulu, dicoba dulu motornya, di test drive lah sekitar 3 hari, ternyata pasti cocok. Ya udah, kalau misalkan cocok langsung dikasih uangnya, dibeli, terjadi akan jual beli. Tapi kalau tidak cocok, misalkan ya karbona muncul tenggelam, kemudian misalkan remnya tenakan dan busnya pokoknya banyak keluhan terjadi pada motor tersebut selama 3 hari, maka Pak Husni kembalikan motor itu, artinya akan jual belinya tidak jadi. Jadi khiyar syarat itu khiyar yang berhubungan dengan waktunya cuma 3 hari. Sementara yang ketiga adalah khiyar ain. Khiyar ain itu berhubungan dengan kondisi barang. Contoh, Pak Husni beli sepatu contoh. Pak Husni beli sepatu di pasar. Pas udah dibeli, dibawa ke rumah, ternyata belum dipakai, belum diapapun. Sepatunya misalkan ada lem yang copot, maka secepatnya Pak Husni boleh mengembalikan kembali sepatu itu. Tapi disarankan untuk dilakukan sesegera mungkin. Soalnya kalau misalkan dilakukan ternyata beberapa hari kemudian, itu akan terjadi si penjualnya nanti tidak percaya. Jadi usahakan dilakukan secara langsung, ketika kelihatan cacatnya langsung dikembalikan. Tapi ingat, di sini memang perlu terjadi kesepahaman atau saling percaya antara penjual dan pembeli. Jadi simpelnya khiyar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama khiyar majlis, tawar menawar di tempat. Yang kedua khiyar syarat, coba dulu, test drive dulu selama 3 hari. Kalau misalkan cocok jadi jual belinya, kalau tidak ya nggak jadi jual belinya. Yang ketiga adalah khiyar ain, terkait dengan kondisi barang. Kalau terjadi dilihat ada kecacatan pada barang yang kita pada barang yang kita beli, sementara kita pun sebagai pembeli merasa tidak ada keteledoran, tidak ada kacaliweraan, boleh dikembalikan kepada penjual. Paham ya? Untuk lebih jelasnya silakan kalian cari referensi lain, tadi Quran, hadis, buku, penjelasan ulama di internet dimanapun, sebagai upaya kalian untuk menambah khazanah keilmuan kalian, terutama tentang fikih muamalah, lebih khususnya lagi terkait dengan fikih jual beli. Silakan kalian cari referensi, kuasai ilmunya. Kemudian kita masuk ke bagian berikutnya di fikih muamalah ini adalah tentang riba. Nampaknya untuk riba ini nanti kita akan simpan di akhir. Kita langsung bahas dulu terkait dengan utang piutang dengan sewa menyewa. Terkait dengan utang piutang dan sewa menyewa ini, sama Pak Husni juga berhusnudzon bahwa kalian sudah benar-benar paham apa itu sewa menyewa, apa itu utang piutang, bagaimana tata caranya, itu insya Allah kalian sudah paham. Jadi Pak Husni tidak akan berpanjang lebar membahas ini. Silahkan kalian pelajari lebih dalam. Di buku paket ada ilmunya, kalian baca sambil juga cari referensi lain. Jangan hanya mengandalkan buku paket, cari referensi lain. Tapi satu hal yang ingin Pak Husni sampaikan, siapapun kalian yang sampai pada detik ini masih memiliki hutang dan kalian mampu untuk membayarnya, ingat bahwa membayar hutang adalah salah satu hal yang mesti disegerakan. Ya, mesti disegerakan, jangan ditunda-tunda.
selagi kalian mampu untuk membayarnya saat ini, lakukan pembayaran sekarang juga, jangan ditunda-tunda, karena biasanya pemutus silaturahmi yang paling tajam itu adalah hutang. Saat seseorang terlibat dalam sengketa hutang piutang, saudara dengan saudara kadang menjadi jauh, tetangga dengan tetangga kadang menjadi ribut, teman dengan teman kadang-kadang menjadi agak renggang karena hutang piutang. Maka segera lakukan pembayaran. Untuk ilmunya kalian insya Allah sudah paham semua, sewa menyewa pun insya Allah kalian sudah paham semua. Tapi meski demikian, sekali lagi ikuti atau pelajari materi-materi yang ada di buku paket, khususnya umumnya seluruh referensi lain, supaya keutuhan pengetahuan kalian tentang konsepsi hutang piutang dan sewa menyewa dalam Islam itu menjadi lebih baik lagi. Nah, terakhir di pertemuan ini ada satu poin yang belum kita bahas, yaitu riba. Kenapa belum dibahas? Karena ini yang akan menjadi tugas kalian. Tugas kalian adalah tugas kalian adalah membuat penjelasan dalam bentuk video. Sekali lagi, pause ulangi, membuat penjelasan dalam bentuk video tentang konsepsi Islam terkait dengan riba. Jadi kalian silahkan buat video, tidak terbatas ya, mau 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, yang pasti lebih lengkap apa yang kalian sampaikan, penilaiannya pun akan lebih baik. Silahkan cari referensi di Quran, kalau bisa ada Qurannya. Oh, misalkan riba itu haram, Qurannya ini. Oh, riba itu haram, hadisnya ini. Oh, riba itu haram, ini penjelasan para ulama. Kemudian apa itu riba, klasifikasi riba seperti apa, praktek riba yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat seperti apa, silahkan kalian jelaskan, dan kalau bisa silahkan kalian kritisi ya, dikritik. Kalau terjadi riba itu dalam kehidupan sekarang, silahkan kalian cantumkan kritik yang membangun, kritik yang didasari oleh ilmu. Jadi sekali lagi Pak Husni ulangi, tugas kalian pada pertemuan ini adalah membuat penjelasan dalam bentuk video terkait dengan fikih riba, terkait dengan riba, konsepsi riba dalam Quran, dalam hadis, dan berdasarkan penjelasan para ulama. Kemudian setelah penjelasan itu dibuat, di-upload di YouTube, kemudian linknya, Pak Husni ulangi lagi, linknya, bukan videonya langsung dikirim, tapi linknya dicantumkan dalam kolom tugas di Google Classroom. Barangkali demikian Pak Husni penjelasan dari Pak Husni terkait dengan materi dan tugas yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada yang ditanyakan, silahkan boleh langsung WA Pak Husni. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.